Reporter wanita ini benar-benar sial. Di hari pertamanya bekerja, dia pergi untuk mewawancarai manusia purba yang baru saja dihidupkan kembali. Begitu manusia purba itu melihatnya, dia langsung mencengkeramnya dan menerkamnya. Setelah menahan diri selama ratusan juta tahun, dia melepaskan hasratnya di depan ribuan orang. Tentara tidak bisa menghentikannya, pemerintah pun tidak bisa menghentikannya. Pria yang luar biasa ini adalah Pik, yang dikenal sebagai manusia purba terkuat dalam sejarah. Beberapa hari yang lalu, para ilmuwan menemukan dinding batu transparan, 2000 meter di bawah tanah. Di dalam dinding batu itu, seorang manusia purba dengan tinggi lebih dari 3 meter sedang bertarung sengit dengan Tyrannosaurus Rex. Yang lebih mengejutkan lagi, dia tidak bertahan, melainkan menyerang balik. Penemuan besar ini dengan cepat menggemparkan seluruh dunia sains. Di meja percobaan, kulit pria yang dicairkan itu masih elastis. Bahkan Dr. Einstein yang berpengalaman pun terkejut. Untuk menghindari kepanikan dunia, dokter memutuskan untuk merahasiakan berita ini untuk sementara waktu. Namun, pria berkacamata di sampingnya ingin menghidupkan kembali manusia purba itu. Dokter dengan marah mengatakan kepadanya untuk tidak berhayal. Meskipun seseorang telah menemukan tetesan air dalam fosil berusia 250 juta tahun, dan berhasil menghidupkannya kembali dengan peralatan khusus. Jika manusia purba ini dihidupkan kembali, akibatnya akan menjadi bencana. Meskipun dokter itu benar, pria berkacamata itu percaya bahwa jika manusia purba ini tidak dihidupkan kembali, maka kebenaran ilmiah akan menjadi tidak berarti. Akhirnya, dibujuk oleh pria berkacamata itu, laboratorium secara diam-diam memulai rencana untuk menghidupkan kembali Pik, dan mulai memantau data tubuh Pik. Meskipun detak jantungnya telah pulih, Pik belum juga sadar. Malam itu, pria berkacamata itu bertugas sendirian. Dia merasa Snickers yang dimakannya kurang memuaskan. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di benaknya. Jika dia bisa makan steak Tyrannosaurus Rex, hidupnya akan terasa lengkap. Pria berkacamata itu buru-buru membuka pintu lemari es. Dengan dinosaurus sebesar itu, tidak ada yang akan tahu jika dia makan sepotong. Di sisi lain, Dr. Einstein terkejut. Isi perut Pik adalah daging Tyrannosaurus Rex. Dengan kata lain, Pik adalah manusia purba yang memangsa Tyrannosaurus Rex. Saat itu, pria berkacamata itu sedang menggoreng steak. Aroma harumnya segera memenuhi seluruh laboratorium. Mencium aroma itu, Pik membuka matanya. Tanpa menyadarinya, pria berkacamata itu masih menikmati steaknya. Rasanya seperti daging sapi dan juga daging domba. Saat pria berkacamata itu mencicipi steaknya, Pik telah melepaskan diri dari kabel yang melilit tubuhnya, dan mengikuti aroma ke arah ilmuwan itu. Pria berkacamata itu ketakutan. Yang muncul di hadapannya, jelas-jelas adalah binatang buas. Namun, yang mengejutkannya, Pik tidak menyakitinya. Sebaliknya, dia mengambil steak Tyrannosaurus Rex di atas meja dan melahapnya. Lalu dia mendekati pria berkacamata itu dan mengendusnya. Jelas, di mata Pik, pria ini bahkan tidak layak untuk dimakan. Tapi untuk berjaga-jaga, si kacamata mengeluarkan pistol dari laci untuk menguatkan dirinya. Merasakan bahaya, Pik berhenti melangkah. Lalu, dengan ekspresi seperti serigala buas, dia berjalan menuju ilmuwan itu. Melihat situasi yang buruk, ilmuwan itu buru-buru menembakkan pistolnya ke tanah di bawah kaki Pik. Tapi sedetik kemudian, Pik sudah berada di belakangnya. Yang tak pernah disangka si kacamata, senjata api modern, sama sekali tidak berpengaruh pada manusia purba di hadapannya. Melihat selongsong peluru di tangannya, Pik langsung marah. Lalu dia menggenggam peluru itu dan melemparkannya dengan kuat. Dua peluru itu tertanam dalam di dinding. Lihat ini, sang dokter ketakutan setengah mati. Tanpa pikir panjang, dia berbalik dan mulai berlari. Sambil berlari, dia terus menembak Pik. Namun, serangan seperti itu hanya seperti garukan bagi Pik. Pik menangkap bahu si kacamata dan mengguncangnya dengan keras. Lalu Pik membuka mulutnya lebar-lebar, seolah ingin mengatakan sesuatu. Dia memukul tanah dengan kuat, lalu menamparkan si kacamata hingga terlempar lagi. Setelah bangun, sang dokter berlari sekuat tenaga. Dia sampai di depan pintu ruang pembeku. Tapi saat dia memasukkan kode, Pik sudah berada di belakangnya. Namun, di saat genting ini, bau dari ruang pembeku menarik perhatian Pik. Setelah melihat mangsa yang familiar, Pik berteriak kegirangan. Si kacamata memanfaatkan kesempatan ini untuk menutup pintu ruang pembeku. Untungnya, dia selamat. Si kacamata segera menceritakan apa yang baru saja terjadi kepada Dr. Einstein. Namun, melihat puluhan polisi ini, sang dokter menggelengkan kepalanya. Karena polisi sebanyak ini pun tidak akan bertahan lama melawan Pik. Sang kapten polisi mendengarnya dengan ekspresi meremehkan. Apa dia bisa berubah jadi Transformer? Belum selesai dia bicara, dinding setebal 5 meter itu jebol. Pik muncul dengan wajah penuh amarah di hadapan semua orang. Lalu dia dengan cepat menyerbu mobil polisi.
dan menghancurkan semuanya. Setelah menyaksikan kekuatan Pik yang mengerikan, sang kapten polisi ketakutan dan segera memanggil bala bantuan. Tak lama kemudian, militer tiba di lokasi. Mereka membawa robot tempur terbaru. Robot ini awalnya dirancang untuk melawan gajah Afrika, tapi sekarang saatnya menguji kekuatannya. Namun, saat perwira militer itu menyombongkan betapa hebatnya robotnya, Pik bergerak. Dia perlahan-lahan mendekati robot itu. Saat robot itu mengangkat tangannya, Pik menyerang lebih dulu. Hanya dalam sekali serang, kaca anti peluru kokpit robot itu dihancurkan oleh tinju Pik. Pilotnya ketakutan setengah mati. Dia buru-buru mengaktifkan lengan robot untuk mencengkeram Pik. Tapi tiba-tiba Pik menghentakkan kakinya, dan robot itu mulai berputar di udara. Hanya dalam 2,5 detik, robot berteknologi tinggi terbaru ciptaan manusia ini kalah, dan kekuatan Pik lebih dari itu. Untuk mengendalikan monster ini, lebih banyak senjata modern sedang dalam perjalanan. Tank Tiger terbaru, dan helikopter tempur bersenjata Falcon. Bahkan ratusan pasukan Navy SEAL juga datang. Hampir semua kekuatan militer dikerahkan untuk melawan Pico. Namun, tepat sebelum pasukan tiba di medan perang, mereka berhenti. Kemudian Kolonel Stridum berjalan langsung menuju Pico, karena dia tahu, hanya ketulusan yang bisa membuat Pico menurunkan kewaspadaannya. Dan selanjutnya, dia akan membawa Pico ke Jepang. Karena ada seorang reporter wanita yang menunggunya di sana. Pria yang terbangun setelah 250 juta tahun. Hal pertama yang dia lakukan adalah semua orang di sekitarnya terkejut. Ini siaran langsung nasional. Mereka segera bergegas untuk menghentikan Pico. Tetapi mereka tidak bisa menggoyahkannya sedikit pun. Mereka hanya bisa melihatnya menyelesaikan urusannya. Meskipun dampaknya buruk, mereka mendapat perintah untuk tidak menyakiti manusia purba, Pico. Setelah selesai, pria itu kelelahan dan mengantuk. Pico langsung tertidur di tanah. Orang biasa menonton dengan asyik. Tetapi orang yang benar-benar kuat melihat kekuatannya, makhluk terkuat di bumi, Yujiro Hanma, ingin bertemu manusia purba dari 200 juta tahun yang lalu ini. Dia langsung pergi ke gerbang pangkalan militer AS. Hanya dengan sedikit menunjukkan auranya yang kuat, penjaga di gerbang mulai saling memukul. Ini adalah pilihan terbaik mereka. Mereka baru berhenti memukul saat Yujiro berteriak henti. Jika mereka melarikan diri atau memilih untuk bertarung, mereka akan dibunuh oleh Yujiro. Hanya sandiwara yang bisa menyelamatkan nyawa mereka. Kemudian Yujiro melambaikan tangannya dengan ringan, dan gerbang baja tahan karat yang sangat keras terbelah dengan tangan kosong. Lalu, dia berjalan masuk seperti ke rumahnya sendiri, masuk ke pangkalan militer AS yang dijaga ketat. Sementara itu, Raja Tinju China, Red Sukayo, juga memiliki ide yang sama. Dia menyelinap masuk ke kamar Pico terlebih dahulu. Tanpa disangka, ada orang lain yang sampai di sana lebih dulu darinya. Dan bukan hanya satu orang. Ada yang dibalik mainan dinosaurus di kamar, di kolam air minum Pico, di bawah tempat tidur Pico. Bahkan ada yang mendobrak dinding, dan masuk ke kamar dengan santai. Ada juga yang bergelantungan di langit-langit. Mereka menyaksikan kekuatan Pico melalui televisi, dan ingin bertemu dengannya. Ini seperti acara jumpa fans. Semuanya berpakaian hitam. Para ahli bela diri ini semua terobsesi dengan seni bela diri, dan tidak sabar untuk bertarung dengan manusia purba tersebut. Sementara Pico sendiri sedang tertidur pulas. Dia sama sekali tidak menganggap orang-orang ini ada. Tidak ada suara yang membangunkannya. Sampai pria berambut pirang itu menendang lubang pohon Pico dengan keras. Barulah sang monster terbangun. Tapi apa yang dilakukan Pico selanjutnya membuat semua orang terkejut. Lihat bagaimana pria sejati membuka pintu. Ini adalah kaca temperet yang lebih keras dari berlian. Tetapi di bawah tekanan wajah Yujiro, dan segera pecah, membuat lubang besar. Kedatangannya kali ini adalah untuk berduel dengan manusia purba dari 200 juta tahun yang lalu. Pickle mampu berburu Tyrannosaurus, raja prasejarah. Bisa dibilang sebagai makhluk terkuat di era Jurassic. Yujiro mengulurkan tinjunya saat keduanya beradu. Tekanan kuat menyapu seluruh arena. Di mata Pickle, Yujiro sama seperti Tyrannosaurus yang ganas. Penuh tantangan, Pickle menginjak tanah dengan kuat. Melepaskan kekuatannya, Yujiro merasakan sedikit tekanan. Lalu dia menggunakan tekniknya, memutar dan melempar Pickle. Ini pertama kalinya Yujiro merasakan ancaman. Kemudian Pickle bangkit, dan gerakan ini menarik perhatian semua orang. Karena gerakannya sangat sempurna, inilah wujud manusia di puncaknya. Saat itu, terdengar suara dari luar ruangan. Penanggung jawab pangkalan militer AS datang untuk berbicara. Dia memohon dengan sungguh-sungguh agar Tuan Yujiro keluar. Lalu memperkenalkan dirinya, dan menunjukkan rasa hormat yang absolut kepada Yujiro. Tapi Pickle adalah warisan paling berharga di dunia. Dia memohon Yujiro untuk meninggalkan tempat ini. Tak disangka, Yujiro kali ini, dengan patuh pergi.
Para master bela diri juga dikeluarkan dari pangkalan. Setelah kembali ke sasana tinju, Red Sukayu seakan kehilangan minat untuk berlatih. Karena sosok Pickle terukir dalam di benaknya. Bahkan permintaan tanding dari Baki Hanma, dia abaikan dan tolak. Red Sukayu terpesona oleh kekuatan manusia purba Pickle. Begitu pula dengan master bela diri lainnya. Hal ini membuat Baki sangat bingung. Apakah Pickle benar-benar sekuat itu? Di sisi Pickle, dia sudah sebulan tidak makan. Ilmuwan dan jenderal Amerika yang bertugas mengawasinya sangat khawatir. Khawatir harta karun umat manusia ini mati kelaparan. Tapi Pickle bukannya tidak mau makan, melainkan berbagai binatang buas yang disiapkan untuknya. Hanya dengan melihat Pickle, semuanya melarikan diri ketakutan. Sebagai seorang pejuang yang sombong, Pickle tidak akan pernah memangsa makhluk lemah ini. Setelah berdiskusi, mereka membeli seekor harimau Siberia dengan harga tinggi dari Rusia. Ini adalah monster terbesar dan terkuat dari keluarga kucing. Panjangnya 4,7 meter, beratnya 500 kg, bisa dibilang sebagai binatang buas terkuat yang ada di planet ini. Pickle menatap lawannya dengan tenang, lalu berdiri. Keduanya menganggap satu sama lain sebagai makanan. Tapi sedetik kemudian, harimau itu patah pinggang. Kekuatan Pickle sangat mengerikan, lalu dia membuka mulutnya lebar-lebar, menelan mangsanya hidup-hidup. Dengan cepat, kisah manusia purba Pickle terkenal di seluruh dunia. Organisasi perlindungan hewan mengecam keras pembunuhan yang dilakukan Pickle. Mereka mendesak agar penyerangan terhadap harimau dihentikan. Sementara itu, Red Sukayo melihat berita ini. Lalu ia mengajukan diri pada organisasi untuk menjadi makanan Pickle. Hanya dengan cara ini, Red Sukayo bisa bertarung melawan Pickle. Usulan ini segera disetujui, karena mereka juga ingin melihat seberapa kuat manusia purba Pickle. Maka, pertarungan sengit pun akan segera dimulai. Untuk pertama kalinya, Pickle mengambil posisi bertarung dan menerjang maju. Red Sukayo dengan sigap mengangkat kakinya tinggi-tinggi dan langsung mengenai wajah lawannya. Kemudian, ia menyabetkan kuncirnya ke wajah Pickle, diikuti dengan sapuan kaki. Menangkap momen saat Pickle mendarat, Red Sukayo melancarkan tendangan terbang ke arah kepala. Para penonton sangat terkejut, tapi mereka bukan takjub dengan kekuatan Red Sukayo, melainkan heran karena Pickle menangis. Bukan menangis karena kesakitan, melainkan air mata haru antar petarung kuat. Akhirnya ia menemukan lawan yang sepadan. Red Sukayo pun merasakan hal yang sama. Ia berterima kasih pada lawannya. Terima kasih. Lalu ia menerjang maju, menendang dagu Pickle. Kemudian, ia melancarkan pukulan langsung dan tebasan tangan ke leher Pickle. Setelah itu, ia melompat, mengarahkan serangan bertubi-tubi ke kepala Pickle. Red Sukayo fokus menyerang kepala lawannya dengan tujuan untuk menjatuhkannya dengan cepat. Setelah serangan bertubi-tubi ini, otak Pickle setidaknya terguncang ribuan kali. Red Sukayo mengira ia akan menang. Namun detik berikutnya, kedua telapak tangan Pickle menghantam kepala Red Sukayo. Hanya dengan satu serangan, Raja Tinju Cina itu pingsan dan kehilangan kesadaran. Lalu, Pickle membuka mulutnya lebar-lebar dan merobek daging Red Sukayo. Darah bercucuran. Pickle makan dengan lahap. Red Sukayo menahan rasa sakit yang luar biasa untuk melawan balik. Namun lawannya kembali menggigit bahunya. Sekali lagi, sepotong besar dagingnya terkoyak. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menjauh dari lawan. Tinju yang telah ia latih selama bertahun-tahun ternyata tidak berguna. Lalu, ia kembali dipukul hingga jatuh ke tanah oleh Pickle. Dunia Red Sukayo seketika runtuh. Apakah seni bela diri yang telah diwariskan selama 4000 tahun ini tidak berguna? Di hadapan kekuatan mutlak, apakah teknik bela diri benar-benar tak ada artinya? Kemudian, Red Sukayo yang kehilangan keyakinannya pun menangis. Dia membuang semua tekniknya, dan mulai mengayunkan pukulan tanpa pola. Dia berteriak dan menerjang maju, menyerang dengan perasaan yang paling murni. Bagi Pickle, Red Sukayo sekarang sama sekali tidak mengancam, seperti betina yang sedang manja. Namun, detik berikutnya, Red Sukayo tanpa sadar melancarkan serangan dan menangkis pukulan Pickle. Meski telah meninggalkan seni bela diri tidak meninggalkannya. Latihan selama bertahun-tahun telah membuat otot-ototnya mengingat setiap gerakan. Setelah pertarungan sengit, Red Sukayo mendominasi. Saat itu juga, ia mencapai pencerahan. Jati dirinya yang sejati muncul. Keduanya berpelukan. Red Sukayo memahami makna tertinggi bela diri Tiongkok, yaitu tanpa jurus mengalahkan jurus, bergerak bebas sesuai kehendak hati. Pertarungan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Dengan tepat menangkap kelemahan musuh, ia melancarkan serangan fatal. Lalu, saat lengah, ia menghajar kepala lawannya. Tendangan tinggi terakhir menjambak rambut dengan kakinya. Lututnya menghujam dengan kuat, tepat mengenai wajah musuh. Seketika, manusia purba yang bangkit dari 2 juta tahun lalu, Pickle, berdiri di jalanan Jepang. Tiba-tiba, sebuah truk 20 ton melaju kencang ke arahnya.
Pickle terpental puluhan meter. Truk itu penyok membentuk siluet manusia. Pickle tergeletak tak sadarkan diri. Namun, sedetik kemudian ia membuka mulutnya seperti binatang buas. Menatap tajam ke arah truk. Di matanya, truk itu adalah monster baja yang kuat. Ia segera menerjang, menghantamnya. Truk itu hancur berkeping-keping. Lalu ia mengangkat kepala truk. Hendak membantingnya. Para penonton tercengang. Truk itu semakin tinggi di udara. Pada saat genting, kepala truk terlepas, menimpa separuh tubuh Pickle. Pickle tak menyerah. Ia terus menghajar truk itu. Alat tipis itu tak mampu menahan serangannya. Tak lama kemudian, asap putih mengepul dari dalam truk. Pickle menciumnya. Baunya enak. Ternyata itu adalah truk pengangkut daging beku. Isinya daging babi yang lezat. Pickle lalu mengambil separuh bangkai babi dan melahapnya di jalan. Setelah kenyang, Pickle berjalan-jalan. Tiba-tiba, sebuah pisau kecil yang tajam melayang ke arahnya. Lalu, sebuah tangan besar menangkapnya. Orang itu adalah Hanayama Kaoru, bos Yakuza Jepang. Kedua tangan mereka mencengkeram pisau itu. Urat-urat di kedua kepalan tangan mereka menonjol. Mereka tak takut tangan mereka terluka. Dan keduanya tersenyum, seperti teman lama yang bertemu kembali. Lalu, pisau baja itu patah. Sedetik kemudian, Pickle meninju dengan cepat, menghantam Hanayama hingga terpental. Melihat bosnya dipukul, anak buahnya melayangkan tinju lemahnya. Pickle menangkapnya dengan mudah. Lengannya langsung putus jadi dua. Saat itu, Hanayama kembali. Tanpa basa-basi, keduanya langsung beradu kekuatan. Tak disangka, Pickle akhirnya menemukan lawan sepadan. Seseorang benar-benar bisa menahan dorongan dahsyat 20 ton itu. Di mata Pickle, pria di hadapannya seperti Triceratops dari zaman Cretaceous. Meskipun tubuhnya lebih kecil, kekuatannya setara dengan dinosaurus. Bahkan mungkin lebih kuat. Pickle perlahan-lahan terdorong mundur. Hal ini membuat Pickle sangat bersemangat. Akhirnya dia bisa bertarung sepuas hati. Hanayama dengan lembut mengelus pipi lawannya. Pertandingan mereka berakhir sampai di sini. Manusia purba terkuat dalam sejarah. Pickle melarikan diri. Dan dia tampak panik. Apa yang sebenarnya terjadi? Barusan, Jack Hanma datang menantang Pickle. Awalnya, keduanya bertarung seperti binatang buas. Menggigit satu sama lain dengan gigi mereka. Kekuatan mereka tampak seimbang. Jack bahkan sempat unggul. Namun sedetik kemudian, Jack diangkat tinggi-tinggi. Pickle memutarnya dengan ganas. Lalu, Jack terlempar jauh. Serangan itu merobek separuh wajah Jack. Pickle tampak menikmati pertarungan. Namun, Jack tidak merasakan sakit sedikit pun. Malah, dia terlihat sangat bersemangat. Karena pertarungan sesungguhnya baru saja dimulai. Dia pun bangkit dengan cepat, dan mendaratkan pukulan ke rahang Pickle. Pukulan itu menerbangkan manusia purba seberat 400 kg itu. Meskipun berhasil memukul mundur lawannya, Jack merasa ada yang aneh. Rahang Pickle terasa berbeda dari rahang yang pernah dia pukul sebelumnya. Seperti memukul batu besar seberat ratusan kilogram. Tak tergoyahkan, pukulan sekuat tenaga darinya ditahan oleh bagian terlemah Pickle, yaitu rahangnya. Kemudian Pickle mengambil posisi menyerang dan menyerbu ke depan dalam sekejap. Namun sedetik kemudian, semua orang terkejut. Jack berhasil menahan serangan mematikan itu sendirian. Dan dia bahkan melempar Pickle sejauh 20 meter. Lalu dia menangkap kepala lawannya dan membenturkannya ke lantai semen. Kemudian dia melakukan bantingan punggung, melempar Pickle kembali ke tengah arena. Tendangan terbang menyusul. Pickle terjatuh. Kaki besar Jack menginjak kepala Pickle dengan keras. Jack menunjukkan usahanya untuk menjadi lebih kuat. Demi kekuatan, dia rela mengonsumsi berbagai macam obat, bahkan menjalani operasi pemanjangan tulang. Selama bisa menjadi lebih kuat, rasa sakit akibat tulang yang digergaji tidak ada artinya. Kemudian Jack membuka mulutnya lebar-lebar, dan menggigit telinga Pickle. Pada titik ini bukan lagi pertarungan antara dua orang, melainkan telah berkembang menjadi pertempuran antara masyarakat modern dan zaman primitif. Teknologi mutakhir melawan tubuh prima. Manakah yang lebih kuat? Jack menyerang lebih dulu. Tapi semua serangannya meleset. Jack terkejut melihat pagar pembatas yang rusak di pinggir arena. Ia segera mengerti. Saat diserang, Pico bergerak mundur dengan cepat, lalu menggunakan pagar belakang sebagai pegas untuk kembali ke posisi semula. Kemudian, keduanya menyerang bersamaan. Pukulan keras Jack mengenai lawannya. Pico melancarkan uppercut, menghantam rahang Jack. Kekuatannya mengerikan. Disusul pukulan telak ke depan. Jack perlahan tumbang saat hampir menyentuh tanah. Sebuah hook menghajarnya. Ia terpental tanpa ampun. Pico tak memberi ampun. Jack dengan kepala terhantam. Ia menghancurkan pagar pembatas. Kehilangan kesadaran. Pico menang. Ia melompat merayakan kemenangan dengan tarian suci. Kemudian Pico meneteskan air mata. Ia akan memakan buruannya dengan hormat. Pico membuka mulutnya lebar-lebar. Tapi sedetik kemudian, ia terpaku. Tatapannya penuh ketakutan. Karena di belakang Jack, ia melihat sesuatu yang paling ditakutinya. Manusia purba terkuat. Pico
ternyata takut pada lebah. Hanya dengan sekali lihat, ia mundur ketakutan. Semua ini bermula dari masa kecilnya. Pico yang rakus menangkap seekor lebah dan memasukkannya ke dalam mulut untuk dicicipi. Rasa manis yang memikat memenuhi mulutnya. Tapi sedetik kemudian, rasa sakit yang luar biasa menyerangnya. Sengatan lebah menusuk lidahnya yang rapuh. Rasa sakit yang tak tertahankan. Seperti ada gunung berapi meletus di dalam mulutnya. Lava terus menyembur keluar. Mulut kecilnya seperti bom atom yang meledak. Pengalaman ini membuat Pico trauma seumur hidup. Sekarang, Baki Hanma yang terkapar di sana. Seperti lebah itu, makhluk yang tak mau mati meski sudah dikalahkan. Pico ketakutan hingga keringat dingin. Semua orang tercengang. Jack yang pingsan masih bisa menakuti Pico. Tokugawa tua tidak mengerti, mengapa Jack yang pingsan bisa membuat Pico begitu ketakutan. Ia mendekat, dan menyentuhnya pelan. Baki yang berada di sampingnya segera mencegahnya. Sedetik kemudian, suara keras menggelegar, darah menetes ke tanah. Untungnya Tokugawa bertubuh pendek, sehingga serangan itu tidak melukainya. Bayangkan, jika yang menyentuh Jack tadi adalah Pico. Kurasa kedua jari tengah itu sudah menembus telinga Pickle. Saraf tulang belakangnya mungkin sudah putus seketika. Inilah jurus pamungkas Jack. Meskipun lawannya pingsan, ia tetap bisa membunuh. Inilah Fakyu terkuat di dunia. Tapi pertarungan belum berakhir. Setelah perawatan singkat, Jack kembali ke arena. Tanpa ampun, ia menendang Pickle bertubi-tubi. Meskipun pemenangnya sudah jelas, dan Pickle tak punya niat bertarung. Karena ia belum pernah bertemu lawan yang begitu aneh. Dinyatakan mati, tapi tidak mati. Dinosaurus ganas yang mati tidak akan hidup kembali. Seharusnya begitulah aturannya, tapi Jack Hanma melanggar aturan itu. Seperti orang-orang takut pada hantu. Pickle tidak mengerti lawannya, ia merasa sangat takut, tapi ia tidak bisa lari selamanya. Pickle memutuskan untuk menghadapi rasa takutnya. Ia menerjang maju, dan meninju rahang Jack. Pickle mengerahkan seluruh kekuatannya. Jack berputar dengan kecepatan tinggi. Seperti kincir angin diterpa angin kencang. Kemudian, Jack jatuh tersungkur ke tanah. Ini kekalahan keduanya hari ini. Jack mengaku kalah, dan jatuh pingsan. Seperti yang diketahui teman-teman manusia purba. Dengan menepuk pipi lawan, ia akan langsung bangun dan mengajakmu bertarung sampai mati. Baki pernah dipukuli dengan cara ini. Seketika, Pickle melompat ke atap arena. Tingginya hampir sama dengan gedung 10 lantai. Lalu, Pickle melompat turun, tinggi 30 meter. Orang biasa pasti mati, tapi Baki terlihat sangat bersemangat. Saat mendarat, benturan yang dahsyat memisahkan keduanya. Baki pingsan, dan menimbulkan kepulan asap tebal. Setelah asap hilang, terlihat keduanya berdiri tegak. Semua orang tercengang. Keduanya sangatlah kuat. Pickle perlahan berjalan mendekat. Ia melihat, Baki sepertinya pingsan. Dengan jentikan ringan, lawannya kembali sadar. Baki mengeluh, benturan dari ketinggian 30 meter. Seperti tendangan kuat yang mengenai dadanya. Ia sulit bernapas, dan organ dalamnya berantakan. Diafragmanya bergeser parah. Paru-parunya terkompresi, benar-benar menghalangi suplai oksigen ke tubuhnya. Lalu darah muncul di mulutnya. Baki menahan rasa sakit dan menelannya. Organ dalamnya rusak parah. Kakinya terasa sangat berat, seperti menahan batu raksasa seberat ribuan kilogram. Meskipun Baki masih berdiri, Pickle sudah melihat tembus dirinya. Berpura-pura siap bertarung, padahal tubuhnya sudah kehabisan tenaga. Pickle tiba-tiba berlutut, menyatukan kedua tangannya, berdoa untuk lawannya. Baki menepis tangan Pickle. Penghinaan seperti itu, bagi seorang petarung, adalah pukulan telak. Pemuda itu menahan rasa sakit di tubuhnya. Berteriak pada Pickle, "Jangan berdoa untukku." Keduanya kembali bersiap bertarung. Pickle mengumpulkan tenaga untuk memukul. Tetapi tinjunya berhenti di depan Baki. Lalu, dengan lembut menyentuh wajah lawannya. Tindakan Pickle tidak menyakitkan, tapi sangat menghina. Ia menjadi iseng, memberikan senyum manis pada Baki. Baki diam saja, berjalan menuju langit-langit arena. Berdiri di titik tertinggi, ia melompat tanpa ragu. Ini bukan bunuh diri karena harga diri terluka, melainkan sebuah deklarasi perang. Memberitahu lawannya, ketinggian seperti itu bukan apa-apa. Meskipun tubuhnya sudah hancur, semangat juang Baki tak pernah padam. Pickle tidak begitu mengerti. Lalu Baki menyerang, menghujani Pickle dengan pukulan cepat. Anehnya, setiap pukulan meleset. Semua orang bingung. Tapi sedetik kemudian, Pickle ambruk. Bahkan setelah berdiri, ia tetap terjatuh ke tanah. Apa yang sebenarnya terjadi? Pria itu hanya mencubit botolnya sedikit, dan dasar botol whisky langsung pecah. Minuman keras dengan kadar alkohol 90%. Dihabiskannya dalam satu tegukan menggunakan gelas bir. Bahkan saat merokok, ia menghisapnya sampai habis. Kapasitas paru-parunya yang mengerikan langsung membuat pelayan ketakutan. Dialah Yujiro Hanma, pria terkuat di muka bumi saat ini. Mengadu kekuatan dengan pria berusia 100 tahun. Mengadu teknik dengan manusia purba. Dan putranya tentu saja juga luar biasa. Saat berkelahi, ia langsung menyerang titik vital.
sangat mahir menggunakan taktik curang. Belum selesai, Baki terlihat benar-benar rileks, perlahan berjalan menuju Pickle. Manusia purba yang polos itu belum menyadari bahaya yang datang. Sedetik kemudian, tamparan keras Baki mendarat. Pickle merasakan sakit yang luar biasa, dengan bekas merah di punggungnya. Inilah teknik memukul yang efektif untuk semua manusia. Lemaskan semua otot, setiap inci otot lemas sepenuhnya. Pada saat itu, kekuatan tangan dan kaki menjadi berlipat ganda. Ekspresi wajahnya perlahan menjadi datar. Seluruh tubuhnya berubah menjadi cambuk, menargetkan kulit manusia. Meskipun kau telah berlatih keras, kulit tetaplah kulit. Rasa sakitnya tak berkurang sedikit pun. Penemu serangan ini adalah wanita hebat umat manusia. Sekuat apapun Pickle, ia hanya bisa menangkis serangan tamparan itu secara pasif. Ini pertama kalinya ia bersikap defensif. Baki tetap tanpa ekspresi. Ini sangat melukai harga diri Pickle. Ia melancarkan serangan tubrukannya. Baki tidak bersikap defensif, malah mengambil posisi harimau. Lalu elang, belalang sembah, monyet, dan beruang. Tapi hewan-hewan ini jelas merupakan mangsa Pickle. Mustahil mengalahkannya. Detik berikutnya, Baki mengangkat tangannya, menyerap esensi lampu neon. Lalu ia menginjak tanah, meninju udara. Triceratops muncul. Pickle tak percaya. Benar-benar kacau. Ia merasakan dari sosok Baki, lawan terkuatnya. Tubuh kecil ini menyimpan kekuatan besar. Selanjutnya, Baki mengangkat kakinya, melompat ringan. Pterosaurus muncul. Lalu yang lebih gila lagi, Tyrannosaurus Rex juga ia keluarkan. Pickle sangat terkejut, layak disebut tokoh utama. Auranya terlalu kuat, mustahil dikalahkan. Baki tersenyum penuh kemenangan. Pickle ketakutan dan mundur. Pria ini terlihat menikmati. Dia dengan terang-terangan buang air kecil di arena pertarungan hidup dan mati, dan menggenanginya di 8 sudut arena. Dia melakukan ini untuk memancing emosi Pickle si manusia purba. Menandai wilayahnya adalah provokasi yang nyata. Detik berikutnya, Baki dihantam Pickle ke tanah. Dia langsung pingsan, tubuhnya terbalik. Lalu, kaki besar Pickle mendekat dengan cepat, melancarkan serangan bertubi-tubi ke arah Baki. Aura tokoh utama. Ya, bangun dan lawan aku lagi. Baki perlahan bangkit. Pickle melanjutkan serangannya. Satu pukulan ringan menerbangkan lawannya hingga ke langit-langit. Lalu Baki mendarat dengan mudah, tersenyum misterius. Meskipun lawannya kuat, dia punya aura tokoh utama. Tidak ada rasa takut. Baki teringat ibunya tercinta, yang dibunuh secara brutal oleh Yujiro Hanma. Demi balas dendam, dia harus menjadi lebih kuat. Dia harus menjadi lebih kuat. Semua serangan Pickle dengan mudah dihindari. Baki mulai melawan dengan serius. Tanpa terkecuali, semua tinju Pickle meleset. Dia ketakutan dan mundur beberapa langkah. Dia belum pernah mengalami hal seperti ini. Karena marah, dia menerjang ke depan. Tapi dia tetap tidak bisa menyerang Baki. Gawat, kali ini dia bertemu lawan yang seimbang. Pickle terpaksa menjaga jarak. Selanjutnya, Baki membiarkan Pickle menyerang membabi buta. Baki bisa menghindar dengan tepat. Dengan cepat, pemuda itu melihat celah. Dia menyerang titik terlemah lawannya dengan serangan yang fatal. Pukulan ini membuat Pickle kehilangan fokus. Sedetik kemudian, rasa sakit yang luar biasa menyerangnya. Pickle menggertakkan giginya. Seluruh tubuhnya menggeliat di tanah. Dia menggeliat dengan liar. Sebagai manusia, rasa sakit di selangkangan adalah yang paling menyiksa. Bisa dibilang itu seperti jantung yang hanya dilapisi kulit. Saat bertarung, itu adalah kelemahan terbesar. Keduanya gemetar karena tegang. Suasana menjadi dingin. Pertarungan ini akhirnya mendekati akhir. Pickle akan menggunakan jurus terakhirnya.